budaya positif, paham, dan keyakinan kelas. Setelah itu nanti kita akan mencoba merumuskan apa itu keyakinan kelas. Nah, jadi bisa dimengerti apa yang Pak Guru bilang? Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, kira-kira ada yang sudah memahami apa itu budaya positif? Ada yang tahu? Apa? Apa itu budaya positif? Nah, jadi budaya positif yaitu aturan-aturan atau norma atau nilai yang ada di sekolah itu agar tujuan pembelajaran kita itu semakin meningkat, semakin membaik. Jadi di situ ada hubungan yang baik antara guru dan murid. Ya, guru dan murid-murid atau dengan siswa. Bisa dimengerti ini ya? Nah, jadi budaya positif di sekolah merujuk pada norma-norma tadi, nilai dan tindakan yang kolektif yang mendorong kerjasama. Siapa yang kerjasama di situ? Ya, ada guru dan murid. Kemudian ada penghargaan dan kesejahteraan. Budaya positif memberikan fondasi yang kuat untuk mempromosikan perkembangan sosial, emosional, dan akademik siswa. Nah, jadi karakternya kalian dibentuk, kemudian pengetahuan juga dapat seperti itu. Jadi ketika sekolah mengadopsi budaya positif, siswa merasa diterima, aman, dan didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar ya, sehingga nanti dalam proses pembelajarannya kita akan berjalan lebih lancar, lebih baik. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau begitu sudah jelas apa itu budaya positif? Sudah jelas budaya positif itu apa? Nah, apa tadi? Aturan ya. Aturan atau tindakan yang dibuat di sekolah. Tujuannya untuk apa? Ya, agar pembelajaran lebih berjalan dengan efektif. Kemudian siswa juga mudah memahami apa yang diajarkan oleh guru, dan siswa juga merasa senang dan aman. Kalau misalnya di sekolah itu aman, nyaman, itu kalian senang datang ke sekolah atau tidak? Senang kan? Nah, oleh karena itu nanti kita akan membuat keyakinan kelas agar kalian di sekolah atau di kelas itu merasa senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk menyusun keyakinan kelas kita ya. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Tahu. Apa? Ya, gotong royong, terus kebersihan, terus lagi membuat peraturan kelas. Jadi sekarang sebelum kita memulai, coba tasnya disimpan dulu di kursinya. Ya, dan dikeluarkan dari sini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menyusun keyakinan kelas kita ya. Nah, jadi pertama di sini Pak Guru akan tulis kira-kira keyakinan kelas ini bertujuan untuk kedepannya nanti agar pembelajaran itu bisa berjalan lebih baik lagi ya. Kita bisa lebih disiplin lagi, Pak Guru enak mengajar, kalian enak belajar, sehingga pembelajaran itu dapat berjalan dengan maksimal ya. Nah, jadi coba sekarang Pak Guru mau minta pendapatnya kalian. Seperti apa semua itu keyakinan kelas yang kalian mau buat bersama Pak Guru? Ayo. Apa? Sampah. Ya, pungut
sampah, gotong royong, keamanan, sopan santun, datang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas. Nah, ini sudah ada sopan santun. Kemudian apa lagi? Saling menghormati. Apa lagi? Ketertiban. Apalagi yang kalian inginkan? Yang kalian inginkan di dalam kelas itu apa? Nah, yang menghormati guru. Apalagi selain menghormati guru, kerja bakti. Nah, sudah ada gotong royong. Baru apa lagi? Ya, cintai lingkungan. Apalagi? Iya. Apalagi? Menjaga kesehatan. Terus apa lagi? Pokoknya yang kita inginkan di dalam kelas itu seperti apa semua? Menyapu. Terus apa lagi? Dan bertanggung jawab. Nah, ini masih ada menambahkan atau sudah cukup? Nah, apa lagi Anila? WC. Sudah boleh? Ya, saling menolong. Ini saling menghormati. Nah, jadi sekarang ini semua adalah keyakinan kelas yang kita harapkan ya. Nah, tetapi ini nanti sebentar. Nah, ini masih kita akan buatkan menjadi kalimat positif. Nah, jadi kalimat positif itu maksudnya kalimat yang tidak ada bunyi kata tidak, jangan, memang itu harus dilakukan ya. Kemudian nanti sebentar. Nah, kemudian sekarang kita buatkan kalimat positif dari ke-11 item ini ya. Nah, jadi kalimat positifnya ya, kalimat positif. Nah, misalnya pungut sampah, apa yang mudah kita serap, apa yang mudah kita ingat? Atau bahasa kalimat positifnya apa? Kalau pungut sampah berarti dia sampahnya dibuang di mana? Nah, jadi kalimat positifnya ya, jadi kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, jadi ini pungut sampah mencintai lingkungan.
dia di sini keamanan berarti menjaga keamanan. Nah, kemudian yang keempat, ya sopan santun. Ya. Nah, datang tepat waktu berarti dia apa? Kalimat positifnya. Datang tepat waktu. Ya. Jadi datang tepat waktu berarti di sini disiplin waktu. Nah, disiplin waktu. Keenam, nah, keenam sini mengerjakan tugas berarti dia bertanggung jawab. Berarti mengerjakan tugas, menjaga bertanggung jawab, mencintai lingkungan. Nah, ini sudah masuk di bertanggung jawab semua ya. Nah, jawab. Kemudian ketujuh apa? Disiplin waktu, saling menghormati. Nah, saling menghormati ini, saling menghormati guru aja sudah masuk di situ ya. Kemudian mencintai lingkungan dia masuk sudah di sini. Buang sampah pada tempatnya. Kemudian menjaga kesehatan, bertanggung jawab. Menjaga kesehatan, kemudian 9, ya bertanggung jawab. Bertanggung jawab sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, kemudian sekarang kita masuk capek ke bagian Pak Guru mau tanya ya, apakah kalimat-kalimat positif yang sudah kita buat ini disetujui apa tidak? Nah, contohnya misalnya pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Disetujui atau tidak? Nah, kemudian gotong royong. Baru menjaga keamanan, sopan santun, nah, disiplin waktu, bertanggung jawab, saling menghormati, kemudian menjaga kesehatan. Nah, ini sudah ada tadi ya, bertanggung jawab. Berarti ada 8 poin. Sudah ada itu bertanggung jawab di atas. Nah, jadi ini semua diingat ya. Sampai di sini ada mau ditanyakan? Nah, jadi nomor 8 menjaga kesehatan. Nah, jadi nanti sebentar. Nah, jadi di sini tujuan dari pembuatan kalimat positif ini, coba perhatikan kemarin, agar kita semakin menyadari tentang tingkah laku kita ya. Jadi ada 8 poin inilah yang nanti yang menjadi patokan kita selama berada di sekolah atau di kelas. Dipaham ya? Nah, jadi tujuannya nanti agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian sekarang jadi sekarang di sini Pak Guru juga mau memberikan
harus di mana? Di tong sampah. Nah, di tong sampah. Kalau misalnya kita buang sampah di depan pintu, itu sudah sesuai tempatnya atau tidak? Tidak. Tidak, jadi tidak sesuai tempatnya ya. Kemudian kalau gotong, jadi seperti itu ya. Jadi itulah contoh dari menjaga keamanan. Jadi sudah bisa kan membedakan mana menjaga keamanan dan mana yang tidak kan? Iya. Kemudian sopan santun. Nah, bagaimana itu sopan santun? Sopan santun, sopan pada Bugul. Ya, orang yang kelas. Ya, termasuk juga dengan ada kelas. teman kalian ini. Jadi saling menghormati. Jadi kalau misalnya ada Pak Guru lewat atau dilihat apa yang diucapkan? Selamat pagi. Selamat pagi Pak Guru. Atau ucapkan Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Guru. Nah, jadi kalau itu adalah contoh dari menghormati ya. Kalau misalnya kamu lihat temannya kamu, Pak Guru, kamu lempar temannya kamu, itu sifat menghormati atau tidak? Tidak. Baru kalau lihat temannya terus kamu ejek, itu menghormati atau tidak? Tidak. Nah, tidak ya. Jadi kita harus saling Menghormati. ya menghormati, jangan baku garam, apalagi menggaram sama orang tua. Nah, itu tidak boleh ya. Iya. Nah, kemudian sekarang disiplin waktu. Nah, bagaimana itu disiplin waktu? Nah, kalau misalnya kita belajar jam 7.15, kita datang sudah belajar. Berarti sebelum jam 7 kita sudah harus ada di Sekolah. sekolah. Kalau misalnya kita datang jam setengah 8, itu sudah disiplin waktu atau tidak? Tidak. Tidak kan? Nah, begitu juga kalau pulang. Kalau misalnya pulangnya jam 1, nah berarti pulangnya harus jam berapa? Nah, harus jam. Kalau misalnya di jadwal pulang jam 1, berarti kita pulang harus jam ya jam 1. Kalau misalnya kita pulang jam 11, berarti sudah disiplin waktu atau belum? Sudah. Nah, jadwal pulang jam 1, tapi kita pulang jam 11, itu sudah disiplin waktu atau belum? Belum ya. Nah, jadi sudah bisa dimengerti itu disiplin waktu. Nah, kemudian bertanggung jawab. Contohnya seperti apa bertanggung jawab? Hah? Bertanggung jawab. Membersihkan kelas tugas. Ya, sesuai jadwal. Kalau misalnya sudah ada jadwal kebersihan hari Senin, yang membersihkan kelas adalah Aura. Nah, begitu Aura tidak mau menyapu di hari Senin, itu sudah bertanggung jawab atau belum? Belum ya. Tapi kalau Aura datang pagi hari Senin, dia langsung cepat menyapu, nah itu sudah bertanggung jawab atau belum? Sudah. Ya sudah. Begitu juga kalau ada tugas ya. Kalau dikasih tugas, dikasih PR, nah itu harus dikerjakan. Itu baru bertanggung jawab. Nah, kemudian sekarang saling menghormati tadi. Nah, saling menghormati tadi yang seperti Bapak sampaikan, tidak boleh saling mengejek, saling pukul, nah, tidak boleh. Jadi kita harus menghormati. Nah, jadi kalau misalnya kita ejek teman, itu sudah saling menghormati atau belum? Belum ya. Nah, kemudian menjaga kesehatan. Bagaimana itu menjaga kesehatan? Jadi kita harus makan sayur, juga harus makan ikan atau telur, ya makanan yang bergizi ya. Nah, kemudian harus mandi, ya sehat, ya segar, ya mandi pagi sebelum ke sekolah kita harus ya mandi, biar sampai di sekolah tidak mengantuk ya, biar wangi juga, jadi temannya senang kalau bermain, kalau mendekat begitu. Nah, jadi kalau misalnya kita datang di sekolah tidak ada mandi, itu sudah mencerminkan kesehatan atau belum? Nah, belum ya. Begitu juga kalau sampai di sekolah tidak sarapan, baru lapar, itu mencerminkan kesehatan atau tidak? Tidak ya. Tadi kalimat positif yang sudah kita buat ya. Nah, tujuannya apa? Apa tujuan dari kita membuat kalimat positif tadi? Ya, supaya kita lebih senang, lebih bertanggung jawab lagi dalam menjalankan ya kewajiban
buat kita ya. Buat kita bisa belajar lebih menyenangkan, lebih baik. Nah, kemudian sekarang buanglah sampah pada tempatnya. Kalau kegiatan tampaknya seperti apa? Kalau buanglah sampah pada tempatnya, berarti kalau kegiatan tampaknya, Sampah. ya kita membuang di tempat Sampah. sampah. Nah, sampah. Kalau yang tidak tampak, nah, kalau yang tidak tampak berarti kita jangan buang sampah Sembarangan. nah, sembarangan. Ya, kalau misalnya gotong royong, kegiatan tampaknya, ya kerja bakti. Nah, kerja bakti ya. Kalau yang tidak tampak, bagaimana? Ayo, kalau yang tidak tampak, kerja apa? Paham? Nah, jadi ini ya. Kemudian gotong royong, kegiatan tidak tampaknya seperti apa? Kalau tampaknya kan kita bekerja bakti. Kemudian kalau menjaga keamanan, kegiatan tampaknya apa? Bisa melerai teman yang berkelahi seperti itu ya. Nah, kalau yang tidak tampaknya berarti dia apa? Menjaga ketertiban. Ya, kemudian sekarang kita buat tabel Y. Beres, masih tampil beres. Tidak usah kamu sibuk menulis, dia kerjain paketnya dapat dulu. Dari tadi juga tidak usah ditulis. Tidak mengerti bahasa Indonesia kamu. Bahasa Inggris Pak Guru. Ya tahu bahasa Inggris. Tidak usah ditulis, nanti ya publikasinya. Tino. Nah, kemudian sekarang di sini tabel Y ya. Tabel Y di sini ada kalimatnya dia terdengar buanglah sampah pada tempatnya. Kalau yang terlihatnya seperti apa? Ya, kalau yang terlihat berarti kita buang ya, buang sampah di tempatnya. Prakstran. Nah, kalau yang terdengar bagaimana? Oh, enak sekali menempel Nah, HP begini. bisa kita sampaikan ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau berperilaku berarti bagaimana? Kalau yang terdengar berarti di sini mendengarkan permintaan. Kalau berperilaku berarti kegiatannya kita ya. Nah, kita melakukan buang sampah. Kemudian kalau gotong royong. Nah, kalau gotong royong kalau berlihat dia seperti apa? Apa dia?
kemudian kita melihat kita bekerja bersama, itu yang terlihat kan. Kita bisa melihat orang bekerja bakti bersama. Nah, kalau terdengar pentol dia. Ya, mendengarkan kegiatan itu ya. Kemudian berperilaku berarti tingkah laku kita dalam bekerja ya bakti tersebut. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tiada. Tidak ada? Habis. Ya. Sekarang Pak Guru mau tanyakan kembali. Apa semua kalimat positif dari keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi? Apa yang pertama? Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Kedua, Api. ketiga, menjaga keamanan. Keempat, kelima, enam, tujuh, delapan, menjaga kesehatan. Jadi sudah dipahami semua ini? Nah, jadi inilah kegiatan yang akan kita lakukan selama berada di sekolah atau di kelas. Nah, jadi kita harus sama-sama bertanggung jawab ya. Jadi kalau siswa tugasnya itu yang melakukan ini tadi, guru juga ya bertugas melakukan kegiatan ini, juga memantau kalian. Kalau misalnya kalian buang sampah pada tempatnya, kalau misalnya ada yang tidak membuang sampah, Pak Guru bisa ingatkan kalau buanglah sampah pada tempatnya. Begitu juga gotong royong kan, kita harus bersama-sama bertanggung jawab dengan masing-masing tugas dan kewajiban kita ya. Jadi Pak Guru bertanggung jawab atas semua perilaku kalian, memfasilitasi kalian untuk belajar, dan sementara kalian mengikuti pembelajaran dengan baik berdasarkan pada kegiatan yang sudah kita susun tadi. Nah, sampai sini ada yang menanyakan? Tiada. Nah, sudah jelas semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah jelas, Pak Guru akhiri. Nah, nanti ini semua bisa kita tulis bersama sehingga bisa kita jalankan. Nah, jangan cuma ditulis tapi harus dibuat, dipahami dan dilaksanakan. Nah, bisa dimengerti ini? Bisa. Jadi Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jadi terima kasih Bapak dan Ibu guru, Bapak kepala sekolah. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya akan mencoba untuk melakukan aksi nyata saya mengenai penerapan atau berbagi hal tentang budaya positif pada modul 1.4. Jadi langsung saja kita mulai. Nah, jadi pada kali ini saya akan mencoba berbagi mengenai budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu ada yang sudah mengetahui apa itu budaya positif? Kira-kira di benaknya Bapak Ibu apa itu budaya positif? Budaya positif itu yang positif tentang sekolah. Ya, berarti buang sampah sembarangan. ya. Jadi budaya positif adalah kegiatan yang bersifat positif ya. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas lebih dalam. Sebenarnya ini bagusnya ditampilkan lewat fokus ya. Nah, jadi di sini saya sedikit menjelaskan tentang apa itu budaya positif. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah yang berpihak pada murid dan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi sudah betul tadi, yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat positif ya. Kemudian pada budaya positif ini ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Yang pertama itu mengenai perubahan paradigma belajar.
kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar, perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, jadi ada 7 nanti yang akan kita coba bahas bersama. Nah, yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Nah, kira-kira apa itu perubahan paradigma belajar? Atau selama kegiatan kita di sekolah ini, bagaimana kegiatan pembelajaran kita? Apakah pembelajaran itu berfokus di guru atau berfokus di murid? Ya, berfokus di murid. Ya, itu yang seharusnya kita terapkan ya. Nah, jadi perubahan paradigma didorong oleh hasil analisis mutakhir ya, yang menunjukkan bahwa sistem yang dianut tidak lagi memberi hasil atau keuntungan yang memuaskan. Nah, jadi perubahan paradigma membawa perubahan mindset, dan perubahan mindset membawa implikasi operasional sejalan dengan tujuan yang akan dicapai oleh perubahan paradigma. Apabila digambarkan sebagai suatu bagian air, maka perubahan di satu titik akan mempengaruhi aktivitas berikutnya. Nah, baik dalam aliran linear maupun paralel, sehingga tampak gambar networking yang kompleks. Jadi maksudnya di sini pembelajaran ini dimulai dari awal sampai akhir itu saling berhubungan satu sama lain. Nah, kemudian sekarang kira-kira ada yang mengetahui alasan dari munculnya paradigma pembelajaran tadi? Ya, karena biasanya di dalam kelas pembelajaran yang kita lakukan itu seperti apa, Bapak Ibu? Ya, seperti apa? Seperti saja Pak, seperti berfokus pada guru, Ya. berfokus pada murid, dan pembelajaran itu kayaknya monoton itu saja. Ya. Jadi betul sekali ya yang dibilang Bapak. Jadi alasan kenapa munculnya paradigma pembelajaran itu karena yang pertama, pembelajaran itu didominasi oleh guru. Jadi guru yang dominan dalam proses pembelajaran itu. Nah, kemudian bersifat konvensional dan metode pembelajaran satu arah. Maksudnya itu ketika kita mengajar hanya menggunakan metode ceramah, metode ceramah satu arah yang dimana guru hanya selalu menjelaskan, siswa fokus mendengarkan. Nah, itulah yang biasa kita terapkan sehingga menurut pembelajaran. Nah, jadi perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Jadi pergeseran paradigma pembelajaran dari teacher center the student ke student center learning sekiranya dapat merubah kualitas pendidikan kita saat ini. Jadi perubahan paradigma ini bukan lagi bagaimana guru mengajar dengan baik, tetapi bagaimana siswa dapat belajar dengan baik. Nah, jadi dalam proses paradigma pembelajaran ini kita tidak berfokus dari bagaimana guru ini harus belajar dengan baik, tetapi bagaimana siswa ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, itulah maksudnya munculnya paradigma pembelajaran, karena tadi ada pengaruh-pengaruh atau pemikiran kita atau mindset yang beranggapan atau yang selama ini kita lakukan bahwa pendidikan ketika kita mengajar itu pembelajaran berfokus pada guru dan terjadi metode pembelajaran satu arah. Jadi guru menjelaskan, siswa mendengarkan. Nah, kemudian bagaimana caranya agar paradigma pembelajaran tadi bisa kita terapkan? Nah, tentu guru harus bisa menjadi
fasilitator. Nah, jadi maksudnya itu di kelas kita hanya memfasilitasi anak-anak untuk ya belajar. Kita mendampingi. Proses pembelajaran itu berfokus di siswa. Nah, jadi kita sebagai guru hanya memberikan fasilitas agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, metode yang sesuai. Nah, jadi metode yang digunakan dalam pembelajaran itu tentu adalah metode pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Baik itu berdiferensiasi proses maupun konten. Nah, jadi selain itu seperti metode-metode pembelajaran yang bisa kita gunakan seperti misalnya PJBL atau problem based learning atau pembelajaran yang berbasis masalah. Nah, itu semua yang bisa memfokuskan anak-anak untuk belajar ya. Ya, kemudian buatlah kelas senyaman ya mungkin. Nah, itu bisa cara yang kita lakukan ya. Jadi anak-anak ketika kelas itu nyaman, maka anak-anak itu akan merasa aman, merasa mengikuti pembelajaran dengan baik juga karena kelasnya nyaman. Nah, kemudian disiplin positif yang kedua ya. Apa ya itu disiplin positif, ada yang tahu? Iya. Jadi disiplin positif itu adalah salah satu contohnya ya, seperti kita datang tepat waktu, begitu juga kita pulang, kita masuk di kelas. Nah, jadi disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Nah, jadi pendekatan yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan sehingga fokusnya pada memotivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan. Nah, dan membangun logika yang bersifat panjang. Jadi maksud dari disiplin positif ini di mana ketika siswa melakukan kesalahan, kita tidak memberikan hukuman, atau ketika anak-anak melakukan hal yang benar, kita tidak memberikan penghargaan, tetapi kita membangun motivasi anak-anak itu untuk melakukan kegiatan itu karena terdorong dari dirinya. Seperti itu, seperti misalnya dia mengerjakan tugas bukan karena takut dari gurunya jika dihukum, tetapi memang ada kesadaran ya dari dirinya, tanggung jawab. Itulah yang akan kita bangun pada diri siswa. Nah, kemudian cara penerapan dari disiplin positif. Yang pertama itu menjalin komunikasi yang baik. Itu tentu antara guru dengan siswa, ataupun misalnya antara guru sama guru atau dengan kepala sekolah. Kemudian memberikan pujian. Jadi pujian dan memberikan penghargaan itu berbeda ya. Jadi ketika anak melakukan hal-hal yang positif, kita tanggapi saja dengan pujian. Itu bisa berupa jempol atau ucapan terima kasih. Nah, terima kasih anak-anak, atau kamu sangat bagus, seperti itu. Kemudian ada kita buat aturan ya. Caranya kita buat aturan dan kesepakatan bersama. Kemudian aturan dan kesepakatan itu kita konsisten lakukan. Kemudian kita berikan pujian, kita menjalin komunikasi yang baik antara guru dengan siswa, kemudian bisa menjadi contoh terhadap murid. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan penerapan disiplin positif, tentu harus gurunya dulu yang melakukan itu, bisa menjadikan ya contoh bagi anak-anak, sehingga anak-anak itu bisa mengikuti ya apa yang kita lakukan. Nah, kemudian sekarang kebutuhan dasar. Nah, jadi di sini kebutuhan dasar yang kita maksud adalah kebutuhan dasar siswa ya. Kira-kira apa semua kebutuhan dasar siswa atau kebutuhan dasar manusia itu? Tampak seperti apa? Kalau kebutuhan dasar berarti berhubungan dengan kebutuhan yang harus terpenuhi. Seperti
pokoknya kebutuhan manusia atau kebutuhan siswa. Nah, jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar ya. Nah, jadi yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, yang ketiga penguasaan, ketiga kebebasan, dan keempat kesenangan. Nah, jadi kita bahas satu-satu ya. Jadi kalau kebutuhan bertahan hidup, ya berarti berhubungan dengan sandang pangan kita konsumsi. Ya, jadi di sini sebenarnya kebutuhan dasar ini saling berkaitan sama satu sama lain ya. Misalnya di sekolah, ada seorang anak yang datang di sekolah, misalnya dia mengambil makanan orang lain atau temannya. Nah, itu bisa saja dia di rumah tidak sarapan atau dia tidak membawa uang untuk jajan ya, untuk belanja, sehingga dia mengambil makanan temannya untuk kebutuhan bertahan hidup. Nah, kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi tadi dari kasus itu bisa saja karena di rumah dia kurang mendapatkan kasih sayang kan. Nah, ketika kita misalnya memanggil anak tadi, kemudian kita sampaikan ke orang tuanya sehingga orang tuanya bisa memenuhi kebutuhan anaknya tadi, sehingga tercapailah yang namanya kebutuhan kasih sayang atau rasa ingin diterima. Nah, kemudian ada penguasaan. Nah, jadi di sini anak-anak itu bisa saja dia penguasaannya berbeda-beda terhadap mengerjakan soal ya atau tugas. Nah, jadi ada anak-anak yang cepat tanggap dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita, ada juga yang nanti membutuhkan bimbingan khusus dalam menjawab pertanyaan itu. Nah, kemudian yang keempat itu namanya kebebasan. Ya, jadi kebutuhan kebebasan ini berkaitan dengan misalnya kebebasan anak-anak untuk bagaimana caranya berekspresi atau belajar tadi ya. Jadi sehingga di sini anak-anak itu dibebaskan untuk belajar namun masih dalam lingkup yang positif ya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Nah, jadi coba bayangkan kalau misalnya ada anak-anak atau kita sendiri jika melakukan sesuatu yang tidak kita senangi, itu kira-kira berjalan dengan baik atau tidak? Tidak. Ya, tentu tidak kan, karena kita tidak senang. Kita tidak senang berarti kita tidak melakukannya dengan sepenuh hati. Tidak ikhlas. Ya, kemudian sekarang kita masuk di motivasi perilaku ya. Nah, jadi motivasi perilaku ini ada 3 ya, motivasi perilaku yang disampaikan atau berdasarkan teori dari Daini Gosen ya, dalam bukunya yang berjudul Restructuring School. Jadi dia menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari ketiga motivasi perilaku manusia ini kira-kira mana yang paling baik Bapak Ibu? Jadi yang pertama tadi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga karena muncul dari diri sendiri. Ya. Tadi yang terbaik itu adalah yang ketiga. Kenapa? Karena poin pertama dan kedua itu bersifat eksternal. Maksudnya dorongan dari orang lain atau dorongan dari luar. Sehingga sedangkan yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka
percaya. Jadi tentu mereka melakukan karena adanya keyakinan dari diri sendiri sehingga melakukan. Misalnya seperti tadi, saya mengerjakan tugas sekolah bukan karena takut nanti dihukum guru, atau ya bukan karena ingin mendapatkan hadiah, tapi karena ya kesadaran kita sebagai siswa, misalnya kalau siswa. Kemudian keyakinan kelas. Kira-kira apa itu keyakinan kelas? Atau selama ini sudah ada yang membuat keyakinan kelas? Nah, jadi sebenarnya keyakinan kelas ini Bapak Ibu semua kita sudah lakukan ya, tapi secara tidak langsung sebenarnya kita sudah lakukan, cuma kita tidak memahami apa itu sebenarnya keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, jadi murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Nah, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, jadi dari keyakinan kelas ini kita sampaikan ke anak-anak. Apa sih keyakinan kelas dan apa tujuannya dan bagaimana bentuknya, dan nanti ini akan kita coba buat ya. Nah, kemudian jadi bentuk dari keyakinan kelas atau sekolah ada beberapa bentuknya ya. Nah, jadi yang pertama itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Nah, jadi abstrak itu maksudnya berarti dia lebih rinci ya, karena berkaitan dengan poin-poin intinya. Nah, kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Nah, seperti tadi, pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, itu tadi. Maksudnya tidak ada kata tidak atau jangan, semua dalam bentuk positif. Nah, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, tentu tujuannya agar kita mudah ingat dan dipahami oleh warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, jadi maksudnya ini kita membuat keyakinan kelas yang sesuai dengan keadaan ya kelas kita atau sekolah kita, yang sesuai dengan lingkungan kita. Nah, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi ketika kita ingin membuat keyakinan kelas, bukan hanya gurunya saja yang membuat, tetapi kita meminta siswa untuk memberikan pendapatnya. Jadi apa semua yang kita akan yakini di kelas. Nah, jadi di situ siswa akan memberikan tanggapan atau masukan-masukan. Itulah yang dimaksud dengan curah pendapat. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi misalnya kita tinjau kembali ya, apakah keyakinan kelas tersebut sudah terlaksana atau tidak. Nah, bagaimana menjalankan keyakinan itu ya. Nah, kemudian di sini ada prosedur membuat keyakinan kelas ya. Jadi ada mempersilahkan warga sekolah atau murid sekolah untuk bercurah pendapat. Seperti tadi kita persilahkan siswa untuk memberikan pendapatnya. Kemudian kita catat semua masukan-masukan. Kemudian kita susun keyakinan kelas tadi menjadi kalimat positif. Kemudian kita tinjau kembali daftar curah pendapat. Kemudian kita tinjau ulang keyakinan sekolah
setelah keyakinan sekolah telah selesai dibuat, nah, terus kita sepakati. Setelah disepakati, kita jalankan. Nah, di sini sekarang ada posisi kontrol restitusi. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Jadi posisi kontrol restitusi, jadi menurut Danny Gossen dalam bukunya yang tadi Restitution Restructuring School Discipline, mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Nah, apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Jadi melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Lesser, Gossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, jadi tentu tadi setelah kita melihat keadaan kelas kita, keadaan siswa kita, maka kita akan melakukan yang namanya posisi kontrol, kita terapkan. Dan menurut Gossen tadi ada 5 posisi kontrol yang akan kita yang diterapkan ya. Apa saja semua itu? Nah, jadi yang pertama, tugas kita sebagai guru. Kalau misalnya ada anak-anak yang datang terlambat atau yang tidak mengerjakan tugas atau melakukan kesalahan, bagaimana biasa sikapnya kita? Diberikan hukuman. Ya, diberikan Hukuman. sanksi atau hukuman. Nah, itulah posisi kontrol kita yang pertama kan, kita menghukum anak-anak. Kemudian yang kedua, posisi kontrol kita sebagai apa? Mengajar. Ya, ketika selain kita menghukum anak-anak, biasa kita menceramahi anak-anak, kan? Sehingga muncullah rasa bersalah. Nah, biasa kan begitu, kalau misalnya kita nasihati anak-anak itu akan muncul rasa bersalah. Nah, jadi yang pertama kita sebagai penghukum, kedua kita pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga Teman. ya kita sebagai Teman. teman. Jadi bagaimana kita berteman dengan siswa. Kemudian yang keempat kita menjadi Pemantau. ya pemantau. Yang kelima menjadi manajer. Nah, jadi dari yang kelima ini Bapak Ibu semuanya, kira-kira yang mana yang sudah kita terapkan selama ini? Jadi ketika siswa melakukan kesalahan atau tidak mengerjakan tugas, coba diingat-ingat dari kelima posisi kontrol ini yang mana semua kita sudah terapkan. 1. Penghukum dan pemantau. Ya, sebagai penghukum dan Pemantau. pemantau. Jadi kita akan bahas kelima posisi kontrol ini ya. Memantau. Ya, jadi masuk semuanya. ya, jadi memang sebenarnya dalam konteks pembelajaran yang biasanya dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru itu biasa menghukum ya. Nah, tapi sebenarnya Bapak dan Ibu guru, penghukum itu dia tidak memiliki aturan yang jelas ya. Jadi ketika anak-anak yang datang terlambat langsung dimarahi, langsung ditunjuk-tunjuk, langsung diomeli, itu kira-kira berdampak baik atau tidak? Tidak. Nah, tidak kan? Nah, itu dia tidak akan, anak-anak itu mungkin dampaknya ke siswa itu dia akan takut datang ke sekolah, atau dia akan menjadi pembangkang, atau mungkin dia hanya menurut di saat itu saja. Nah, kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, jadi biasa kalau misalnya anak-anak tidak melakukan kesalahan, guru itu mengatakan, kamu ini melakukan kesalahan lagi. Apakah kamu tidak berpikir bagaimana orang tuanya kamu di rumah, bagaimana kamu sudah datang ke sekolah? Nah, tentu itu anak-anak akan merasa iya bersalah. Oh iya, saya ini tidak melakukan ini, kasihan orang tua saya. Nah, sehingga anak-anak tadi itu dia akan lebih menjadi ya tidak ada motivasi dirinya ya, karena dia merasa tidak
berharga kan bagi dirinya karena dia mengecewakan Orang tua. ya orang tua, mengecewakan orang lain. Nah, sehingga sikap ini biasa akan muncul pada anak-anak itu dampaknya ya. Ketika kita melakukan posisi kontrol ini, ketika seseorang pembuat merasa bersalah itu, dia akan melakukan tindakan-tindakan negatif. Nah, contohnya misalnya dia mencoret-coret ya, dinding atau mencoret-coret buku pelajarannya. Coba kita mengingat-ingat kembali ketika kita menegur siswa kita yang tidak melakukan kegiatan yang seharusnya atau tidak mengerjakan tugas. Nah, pembuat merasa bersalah, tentu di dalam kelas itu ada anak-anak biasa diam, coret-coret buku atau mencoret-coret tangannya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Nah, jadi posisi kontrol yang ketiga ini kita berusaha menjadi teman bagi siswa. Nah, kita berbicara misalnya, kamu nak jangan terlambat lagi ya. Memangnya kamu tidak mengingat apa pesan dari Pak Guru kemarin. Nah, kemudian kita dekat dengan siswa menggunakan bahasa yang akrab. Nah, tetapi ternyata kegiatan ini memiliki dampak negatif. Kira-kira apa dampak negatifnya? Jika kita menjadi teman bagi siswa, dampak negatifnya, nah, dia bisa pandang enteng gurunya atau tidak menghargai gurunya. Kemudian si anak tadi mungkin hanya akan mendengarkan guru yang tadi. Jadi misalnya ada guru A yang menjadi teman siswa tersebut, begitu guru si B memerintahkan maka dia tidak akan mendengar karena dia hanya fokus pada satu guru tadi karena yang menjadi temannya. Nah, memang dalam pelaksanaannya itu dia menggunakan bahasa yang baik, yang ramah. Nah, kemudian sekarang menjadi pemantau. Nah, di sini guru menjadi pemantau ya. Pemantau yang dimaksud di sini dia berlandaskan pada aturan atau berdasarkan data. Misalnya dia mengetahui siswa ini selalu datang terlambat dan sekarang terlambat lagi. Nah, pemantau ini berkaitan dengan memberikan konsekuensi atau ada tindakan yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, misalnya ketika jam pelajaran sudah dimulai, ada anak baru datang, dia terlambat, maka siswa ini akan melakukan konsekuensinya, yaitu misalnya dia harus mengerjakan tugas yang tadi terlambat dilakukan, maka dia akan berdiam di kelas. Di saat temannya istirahat, ya dia hanya di dalam kelas. Nah, posisinya ini akibatnya siswa tadi ya tentu lama-lama akan bosan juga kan, akan jenuh. Nah, sementara yang sebagai manajer, nah, manajer ini dia sudah komplit ya, ada di dalamnya ada sebagai teman dan ada sebagai pemantau. Dan dia di sini sebagai manajer bagaimana anak-anak ini diberikan motivasi, kesadaran diri untuk mengerjakan ya sesuatu. Nah, jadi dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu, ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira posisi kontrol mana yang paling baik untuk guru diterapkan ke siswa? Ya, sebagai manajer. Nah, oleh karena itu, marilah kita di sini mengingat-ingat kembali ya. Kalau misalnya kita biasa menjadikan posisi kontrol yang biasa kita gunakan sebagai penghukum, kita ingat kembali bagaimana dampaknya dan bagaimana seharusnya kita lakukan. Apakah ada perubahan yang besar yang terjadi pada siswa itu atau tidak? Nah, kemudian yang selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, belum pernah dengar apa itu segitiga restitusi? Nah, jadi ya segitiga restitusi ini sebenarnya kita sudah terapkan di sekolah, cuman kita belum tahu namanya. Nah, jadi dalam segitiga restitusi ini tentu ada 3 kegiatan atau 3 hal yang ada di dalamnya. Pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jadi tadi
ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, katakanlah dia tidak mengerjakan PR, maka kita akan menstabilkan tadi identitas si anak tadi. Kita jangan langsung memarahi, jangan langsung menjas ya siswa, tapi kita harus stabilkan dulu anak-anak dengan perkataan, misalnya kenapa kamu tidak kerjakan PR-mu, ya apa masalahnya. Kita harus mencari tahu alasan anak tadi tidak mengerjakan tugasnya. Nah, kemudian kita validasi tindakan yang salahnya tadi, bahwa tindakannya ini tidak mengerjakan tugasnya, seperti apa, bagaimana, kenapa bisa itu tidak dilakukan. Nah, kemudian kita baru beranjak ke menanyakan keyakinan. Maksudnya ini keyakinan kelas yang sudah kita buat ya. Jadi kan keyakinan kelasnya itu sudah ada, misalnya bertanggung jawab atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, sehingga ketika ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, kita tanyakan, apakah perilaku kamu ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Nah, maka di situ anak-anak akan merefleksikan dirinya, akan melihat dirinya apakah sudah melakukan tugasnya atau ya belum. Nah, jadi di sini ada penjelasannya sedikit. Jadi menstabilkan identitas yaitu bagian dasar dari segitiga yang bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses ya. Jadi anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka dia akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Nah, jadi kalau misalnya ada anak-anak yang melakukan kesalahan, kemudian kita ingin stabilkan identitasnya, maka kita bisa katakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, cuman ada kalimat lagi berikutnya kan. Nah, kemudian tidak ada manusia yang dia sempurna. Baru saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Saya bisa menyelesaikan ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi maksudnya guru dan siswa. Kemudian bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, jadi kita tidak mencari si anak itu salah atau benar, tapi kita bagaimana mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, jadi kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Nah, para guru yang bertugas mengawasi anak-anak, mereka bermain di halaman sekolah menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 30 detik bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Misalnya saja ketika anak-anak melakukan kesalahan, kalau misalnya kita melakukan berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, kira-kira kalau kita sudah mengatakan gitu, anak-anak ini masih memberontak atau tidak? Kalau misalnya dia sedang melakukan hal-hal yang salah, kemudian kita nasihati, saya bilang berbuat salah itulah tidak apa, cuma harus disesuaikan. Tapi kan terkadang kita langsung memberikan ya hukuman kan, tindakan tanpa ada prosesnya atau ada kalimat yang menuju ke menghadapi anak-anak tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada validasi tindakan yang salah tadi. Jadi ketika melakukan kesalahan kita akan validasikan. Nah, jadi di sini kalimat-kalimat yang mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, jadi di sini kalau misalnya melakukan kesalahan,
kamu pasti punya alasan. Jadi kita tanyakan dulu, apa alasannya kamu tidak mengerjakan ya PR. Cuman mungkin kita biasa langsung mana PR, tidak ada, langsung langsung dipakai ya. Tapi kita harus tanya dulu alasannya. Nah, jadi biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Nah, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan murid. Nah, jadi ketika kita anak-anak melakukan kesalahan, kita tanyakan dulu alasannya. Nah, kemudian yang selanjutnya menanyakan keyakinan tadi ya. Jadi kita tanyakan keyakinan atau yang sudah kita sepakati bersama. Jadi ketika anak-anak sudah melakukan kesalahan, kita validasi dia punya tindakan yang salah, kemudian kita tanyakan keyakinannya. Apa yang kita percaya sebagai dalam kelas, atau apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, misalnya dalam mengerjakan tugas, misalnya tadi sudah divalidasi. Apa alasanmu tidak mengerjakan tugas? Nah, kemudian kita masuk ke menanyakan keyakinan. Apakah tindakanmu ini sudah sesuai dengan keyakinan kita bahwa setiap siswa itu harus bertanggung jawab dengan tugasnya? Ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, itu saja mengenai budaya positif yang saya bisa jelaskan ya. Jadi tadi di situ ada 7 item yang sudah dijelaskan dalam budaya positif tadi. Seperti misalnya ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi maksudnya dari awal ini kita sudah membuat bagaimana cara kita mengajar. Karena ini tadi perubahan paradigma belajar. Jadi kita susun dari awal bagaimana seharusnya kita mengajar. Setelah itu bagaimana tindakan yang harus kita lakukan ketika siswa tidak mencapai proses belajar tadi. Ada maksudnya segitiga restitusi tadi. Jadi dari kita susun kegiatan apa yang kita lakukan, kemudian kita berikan tindakan yang seharusnya. Jadi itulah yang tadi dikatakan, dia ini saling berkaitan satu sama lain, dari awal sampai akhir dia terhubung. Nah, jadi saya di sini Bapak Ibu sedikit akan berbagi pengalaman ya. Jadi selama saya mengikuti calon guru penggerak ini, memang banyak tugasnya. Tapi dari sini juga saya banyak belajar, khususnya dalam budaya positif ini. Dan itu sudah bisa saya lihat di beberapa proses pembelajaran kemarin ya, beberapa bulan kemarin. Mungkin kita mengingat ada siswa yang namanya Sepman atau Franklin. Nah, jadi di situ beberapa siswa ini ketika kita sudah menerapkan namanya budaya positif atau kita sudah berusaha untuk dekat dengan mereka, sudah terlihat kemarin mereka rajin untuk datang ya sekolah. Padahal contoh kecilnya ini Sepman. Dulu-dulu ketika saya masih pertama mengajar, masih memarahi atau bahkan mencubit dia. Akibatnya apa? Ketika saya datang, anak ini melihat saya datang, setelah itu dia pulang, dia takut. Tapi setelah beberapa lama kemudian saya tidak lakukan hal itu, saya coba memperbaiki cara saya mengajar. Akibatnya kemarin beberapa bulan kemarin dia mengikuti pembelajaran terus kan. Jadi dia hadir terus. Jadi sudah ada perubahan dalam diri anak tadi, karena dia mungkin merasa nyaman, mungkin merasa aman dan mau mengikuti pembelajaran. Tapi kalau misalnya kita tadi yang tiba-tiba anak tidak melakukan kesalahan, menghukum, tidak memberikan nyaman, pasti anak itu tadi akan merasa takut kan, karena dia merasa saya tidak aman di sekolah. Saya di sekolah akan dipukul, akan dicubit, jadi itu apa saya mau.
Tapi alhamdulillah kemarin dia sudah mulai rajin datang ke sekolah, bahkan menanyakan kapan belajar. Jadi Bapak Ibu, setelah kita mengikuti kegiatan hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan dalam proses pembelajaran kita. Mungkin kita bisa sharing pendapat seperti itu, atau mungkin ada masalah-masalah yang biasa kita hadapi, bagaimana caranya agar kita lebih mudah lagi menerapkan pembelajaran berdasarkan yang sudah kita jelaskan tadi, atau mungkin ada yang mau berbagi pengalaman. Pak, saya mungkin mau berbagi pengalaman. Pakai sih. Rasanya usulan Pak Mas begitu. Iya. Jadi dari apa yang kamu dapatkan di grup penggerak ini bisa ditularkan ke teman-teman lain, sehingga pada saat kita mengajar itu sama lah yang kita pada murid, sehingga murid di sini merasa bertas untuk sekolah. Ya, jadi sangat baik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Rasid. Memang sebenarnya program guru penggerak ini bagaimana kita bergerak dan menggerakkan. Jadi selain untuk kita bisa berbagi, sehingga di sekolah itu walaupun tidak semua guru penggerak, tapi ada yang menggerakkan, sehingga prosesnya itu berjalan dengan baik semua. Ya, jadi setelah itu nanti dalam pembagiannya ini mungkin bisa kita lakukan di komunitas belajarnya kita. Jadi nanti di situ kita akan saling berbagi satu sama lain. Bukan hanya saya, karena saya yakin semua Bapak Ibu ini punya pengalaman yang sangat luar biasa dalam proses belajar. Mungkin ada pengalamannya yang baik diterapkan di kelas, bisa kita berbagi. Bisa juga saya pelajari seperti itu. Jadi mungkin nanti kita akan aktifkan di komunitas belajar Bapak ya, bagaimana cara saling berbagi praktik baik seperti itu. Jadi dalam hal ini kita akan mencoba untuk membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita ya, agar tentu tujuannya ini nanti pembelajaran kita selama berada di sekolah ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar dan maksimal. Nah, oleh karena itu nantinya di sini ada 5 bagian ya, ada bagian pertama sampai bagian kelima. Jadi nanti di bagian pertama itu saya akan meminta pendapat-pendapat dari Bapak Ibu. Sebenarnya keyakinan seperti apa atau apa yang kita ingin lakukan, yang kita harapkan di sekolah bisa tercapai seperti itu. Nah, jadi untuk itu tentu kita akan berpatokan pada visi kita ya, yang sebagaimana visi kita itu yang adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan berwawasan global dalam lingkungan yang nyaman. Nah, jadi kata kuncinya di situ adalah berakhlak mulia, kreatif, mandiri, berwawasan global dalam lingkungan yang nyaman. Nah, jadi dari visi tersebut Bapak Ibu, kira-kira ada yang ingin memberikan pendapat, keyakinan yang akan kita terapkan seperti apa? Misalnya untuk mencapai siswa yang berakhlak mulia, apa yang kita harus lakukan? Kemudian kreatif bagaimana? Mandiri dan berwawasan global dalam lingkungan yang nyaman. Ayo Bapak Ibu, pendapatnya, keyakinan sekolah yang akan kita buat itu seperti apa? Tindakan-tindakan apa? Misalnya ketika di sekolah, misalnya disiplin, datang tepat waktu, Jangan buang sampah sembarangan. jangan buang sampah sembarangan. Nah, bisa ditulis barangkali ya Ibu. Yang pertama itu datang dan pulang tepat waktu. Kemudian yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Berpakaian rapi Nah, yang juga. ketiga, berpakaian rapi. Yang keempat ada lagi, Bertutur kata yang sopan.
dalam bertutur kata kelas. yang sopan. Terus apa lagi? Perilaku yang baik. Saya mengucapkan salam ya. Yang mengucapkan salam. Terus jaga kebersihan tadi sudah kan, buang sampah itu. Mengerjakan tugas siswa ya. Keyakinan yang harus dicapai oleh siswa, saya mengerjakan tugas. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Tentunya yang kita harapkan di sekolah ini bisa dilakukan. Membiasakan atau Kebiasaan. menerapkan kepada siswa yang begitu masuk beri salam, kemudian pulang juga beri salam, supaya siswa iya, Terus mandi datang ke sekolah, ya kebersihan dijaga. kebersihan diri. Mandi. Jangan lupa sarapan pagi. Datang ke sekolah jam 10 minta pulang. Terus apa lagi? Sudah berapa itu Ibu? 7. 7. Kita minimal 10. Apa lagi? Saling menghargai. Saling menghargai. Apa lagi? Tadi 10 itu apa itu? Sudah. Bertanggung jawab. Oh, keyakinan kelas sudah itu? Tidak. Masih dalam lingkup yang Masih luas. lingkup. Masih lingkup sekolah. Kemudian ada mau ditambahkan? Satu lagi. Datang dan pulang tepat waktu, mengucapkan salam, berpakaian rapi, bertutur kata yang sopan, buang sampah pada tempatnya, mengerjakan tugas, menjaga kebersihan diri, saling menghargai, kerja bakti. Kerja bakti. Terus ada lagi? Apa? Menguasai menyanyikan lagu Indonesia. Bagaimana? Cinta karena air. Mewujudkan saya tidak juga mau. Kita sudah 10 Bang. Satu lagi. Satu lagi. Apa yang tadi? Mengetahui lagu nasional. Menyanyikan lagu nasional. Nyanyikan itu cinta karena Biar nanti kita buat kalimat positif. Biar saja sudah. Sedikit rambut lu itu. Maju. Jangan bengkok itu. Hai. itu suara yang tidak istilah itu suara sugesti. Sudah boleh. Jadi sudah ada 10 ya. Sudah ada 10 coba keyakinan yang kita buat, dan ini akan kita buat menjadi kita buat menjadi kalimat positif. Jadi maksudnya kalimat positifnya itu tidak ada kata tidak atau jangan. Nah, jadi itu langsung ke intinya ya. Jadi bagaimana? Sudah kita Nah, pakai. jadi seperti tadi misalnya apa yang pertama tadi? Datang dan pulang tepat waktu. Datang dan pulang tepat waktu. Bertutur kata yang sopan ya Nah, ini anak-anak. bisa mungkin yang enak dan mudah dipahami. Mungkin bagaimana? Disiplin waktu atau tetap datang dan pulang tepat waktu. Disiplin waktu. Disiplin waktu pengertiannya berarti harus datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Kalau kita kasih tahukan anak-anak, mungkin tidak Tidak apa paham. saja tidak paham dia punya. Dia punya. Pemahamannya tidak sambil gitu saja tetap datang Iya. dan pulang tepat Ya, waktu. datang dan pulang tepat waktu. Fix, tersebut tulis ini. Iya, datang dan pulang tepat waktu. Kemudian
mengucapkan salam. Iya, itu harus diterapkan. Mengucapkan salam. Kemudian berpakaian Yang sopan. Pakaian yang rapi. berpakaian rapi, Menggunakan seragam. menggunakan seragam yang rapi. Pakaian seragam yang rapi. Berpakaian rapi atau menggunakan seragam sekolah. Berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Menggunakan seragam sekolah yang rapi. Iya. Maka harus memang digunakan. Kan? Kalau berpakaian rapi kan biar bukan Ya, baju seragam Iya. sekolah. Jadi menggunakan Pakaian rapi. menggunakan seragam sekolah yang rapi. Kasih pepananan satu aja. Satu aja terus. Kelebihan gua kalau ini akan jadi sedikit. Sudah. Nah, kemudian bertutur kata yang sopan atau sopan santun. Bertutur kata yang sopan. Bukan satu kayaknya belum ada di situ tadi ya. Sudah masuk itu Pak. Bertutur kata yang sopan. Berarti sopan santun. Santun. Sopan santun. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Cincang. Potong baru dikoyok. Yang menyanyikan lagu nasional atau cinta tanah air. Masih di tanah air gitu kan. Cinta tanah air. Kayaknya kurang deh. Apa tereliminasi tadi hari itu? Biar tidak Oh iya iya, baiklah. 8 berarti. Ya, jadi Bapak Ibu di sini sudah ada kalimat positif yang kita buat ya. Jadi yang pertama ada datang dan pulang tepat waktu. Kemudian mengucapkan salam, menggunakan seragam sekolah yang rapi, sopan santun, buanglah sampah pada tempatnya, bertanggung jawab, gotong royong dan cinta tanah air. Bagaimana? Ada yang mau ditambahkan atau dikurangi atau sudah disepakati saja? Saja. Cukup. Ya, jadi ini semua sudah kita sepakati ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekarang ini kita akan masuk di bagian keempat, yaitu kita akan mengisi tabel T dan tabel Y. Nah, jadi pada tabel T kita akan membuat kalimat atau perilaku yang tampak dan tidak tampak. Nah, jadi kita berpatokan tadi pada kalimat positif ya. Jadi datang dan pulang tepat waktu. Jadi yang tampak dan tidak tampaknya seperti apa? Kalau misalnya datang dan pulang tepat waktu berarti hadir di sekolah ya. Nah, itu berarti dia Nampak. ya nampak di sekolah. Jadi dia hadir di sekolah. Kalau dia tidak tampak berarti tidak hadir. Nah, kemudian mengucapkan salam berarti yang tampak itu dia memberikan Salah. salam. Kemudian menggunakan seragam sekolah yang rapi berarti dia memakai ya, memakai seragam itu. Kemudian sopan santun berarti yang tampak dia lakukan ya. Seperti misalnya dia mengucapkan salam seperti itu. Nah, baru sopan santun berarti sopan dan santun dalam bertutur kata ya, misalnya mengucapkan perilakunya, misalnya mengucapkan kalimat yang sopan. Kemudian kalau buanglah sampah pada tempatnya, nah, berarti dia melakukan tindakan untuk buang sampah di tempatnya, jadi membuang sampah di tempatnya. Nah, setelah itu bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini berarti yang tampaknya itu misalnya
mengerjakan tugas-tugas tugas atau PR atau membersihkan kelas. Yang tidak tampak yang berarti dia tidak mengerjakan tugasnya itu. Nah, gotong royong berarti dia di sini terlihat kerja bakti ya ketika bersama-sama. Dan cinta tanah air ini berarti yang tampak bisa ketika dalam menyanyikan lagu-lagu nasional seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditambahkan? Tidak ada. Nah, jadi di sini seperti tadi kita kan sudah mengetahui kalau misalnya datang dan pulang tepat waktu ya. Berarti ya kalau misalnya di jam sekolah jam 7 berarti jam 7 sudah harus ada di sekolah. Jam kalau misalnya jadwal pulang jam 13 atau jam 1 berarti jam 7 kita harus pulang. Nah, kalau misalnya kita melakukan hal itu di luar jam itu berarti sudah tidak sesuai dengan jadwal ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya mengucapkan salam, kalau misalnya tidak mengucapkan salam berarti sudah tidak sesuai dengan keyakinan kita. Nah, kemudian sekarang kita masuk di bagian kelima ya. Nah, jadi di sini tadi kita sudah mendapatkan kegiatan-kegiatan yang sudah ada di tabel T ya. Sekarang kita masuk di tabel Y. Jadi di tabel T ini kita sudah dapatkan perilaku yang tampak itu seperti hadir di sekolah, berarti mengucapkan salam atau memberikan salam, memakai seragam sekolah, mengucapkan kalimat yang sopan, kemudian membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan tugas-tugas hingga kerja bakti. Nah, itu sudah yang ada di tabel T atau yang kegiatan yang tampak dan tidak nampak. Nah, kemudian kita masuk di tabel Y. Nah, jadi di tabel Y ini dia berkaitan dengan sesuatu yang terlihat, terdengar, dan berperilaku. Nah, jadi kalau yang terlihat, terdengar, dan berperilaku itu seperti apa? Kalau misalnya berhubungan dengan datang dan pulang di sekolah. Terlihat, terdengar, dan berperilaku. Terdengar, terlihat, dan berperilaku. Nah, seperti tadi itu berarti memang datang ke sekolah itu kan dia bisa dilihat. Orangnya Terdengar. bersuara Assalamualaikum. Oh sana, oh berarti ya. Berperilaku berarti sikapnya di sekolah. Selalu mengucapkan salam. Nah, kemudian ya mengucapkan salam tadi ya, terlihat, terdengar, dan berperilaku. Nah, itu sudah Jadi mengucapkan salam. mengucapkan salam kan dia bisa kita lihat kan, bisa kita dengar, dan perilakunya Perilaku Bisa dilihat. jabatan. Berjabat salam. ya menjabat salam ya seperti itu. Kemudian menggunakan seragam sekolah yang rapi. Ada juga tuh. Nah, berarti perilakunya ya tentu yang menggunakan pakaian itu Anira satu batu. yang terlihat berarti kita bisa melihat dia rapi. Seperti itu. Kalau yang terdengar dia tidak masuk berarti di situ. Terdengar suara salam. Berarti kalau datang dan pulang tepat waktu dia ini ya bisa terdengar, bisa terlihat, bisa berperilaku kan? Nah, kemudian kalau mengucapkan salam, nah ini juga bisa terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kalau menggunakan seragam sekolah dengan rapi, ini terlihat dan berperilaku. Nah, sementara sopan santun, nah ini ketiganya masuk. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini dia terlihat dan berperilaku. Nah, setelah itu bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugas. Terlihat berperilaku. Iya, terlihat sama perilaku kan. Kemudian gotong royong. Nah, ini kerja bakti. Berarti terlihat, berperilaku, bahkan terdengar juga ketika mereka melakukan kegiatan Kalau ini. gotong royong itu tadi sebenarnya itu bisa kita menghentikan awal masuk itu kita rencanakan pengangkutan sampah
semut. Hah? Oleh pramuka. Berarti itu dia Jadi kalau masuk ke sekolah alasan pada dia ambil. Kalau lihat Terlihat, terdengar, dan berperilaku. sudah biasa kalau orang banyak sebetulnya pungut sampah sebelum masuk halaman sokan sudah didengar masing-masing dari komandannya masing-masing kota kelas sudah terlihat juga perilakunya, perbuatannya sudah terlihat. masuk nama digotong royong secara garis besar. Iya betul, tapi kalau di kurikulum itu ya masuk di sekolah itu harus begitu. Berarti menjaga kebersihan. Maksudnya gerakan pungut sampah sebelum masuk kelas. Jadi kita tambahkan Iya, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Pas dirubah gotong royong menjaga kebersihan. Iya, kalau sudah gotong royong itu nanti berarti sudah gotong royong itu Bersama. sama-sama pagi-pagi itu sebelum dari pintu pagar masuk itu sudah gotong royong nanti untuk pungut sampah sama-sama itu sudah masuk itu. Namanya gerakan pungut sampah bersama-sama itu sudah terlihat gotong royong yang sudah masuk di situ. Terdengar, berperilaku. Ya, jadi itu sudah apa ya? Iya. Nah, jadi di sini saya coba bacakan kembali keyakinan kelas kita tadi ya. Ada datang dan pulang tepat waktu, mengucapkan salam, berpakaian rapi, bertutur kata yang sopan, buanglah sampah pada tempatnya, mengerjakan tugas, menjaga kebersihan diri, saling menghargai, kerja bakti, dan menyanyikan lagu nasional. Nah, dari semua keyakinan itu muncullah kalimat positif ya, seperti datang dan pulang tepat waktu, mengucapkan salam, menggunakan seragam sekolah yang rapi, sopan santun, buanglah sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, bertanggung jawab, menjaga kebersihan sekolah, bertanggung jawab, gotong royong, dan cinta tanah air. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi tujuan dari kegiatannya kita ini tentu bisa kita mencapai yang namanya tadi ya, terjadinya terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan berwawasan global dalam lingkungan yang nyaman. Nah, di mana kita membuat keyakinan kelas ini tujuannya agar keadaan di sekolah itu lebih baik lagi, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar, dengan baik dan maksimal, apalagi kita memiliki lingkungan sekolah yang nyaman seperti itu. Jadi dalam proses pelaksanaannya, misalnya anak-anak ketika datang, kita sesuaikan dengan kalimat positif tadi. Ketika anak-anak datang di sekolah menggunakan pakaian yang rapi sesuai jadwal seragam, dia pungut sampah sebelum masuk di sekolah, itu namanya menjaga kebersihan kan, kebersihan lingkungan. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan, bertutur kata yang baik, sopan santun dengan gurunya, mengucapkan salam, mengikuti pembelajaran dengan baik, bisa juga mengikuti kegiatan kerja bakti bersama di sekolah ya, sehingga mereka bisa menjadi pembelajar yang baik di sekolah, dan cinta terhadap tanah airnya bisa melalui mengenal negaranya melalui menyanyikan ya lagu-lagu nasional atau lagu-lagu daerah seperti itu. Jadi sampai di sini ada yang mau ditambahkan atau tidak? Itulah kegiatan-kegiatan kita ya, keyakinan sekolah kita seperti ini. Jadi semoga nanti bisa kita terapkan agar pembelajaran kita lebih berjalan dengan baik. Kalau tidak ada yang mau ditambahkan, saya akhiri saja. Sampai di sini saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.